Haleluya. Shalom. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang dapat memprediksi kehidupan kita di dalam dunia ini? Berapa lama kita untuk ada? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti bahwa selagi masih ada waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, biarlah kita mempergunakan waktu yang ada itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sampai pada detik ini kuasa pertolongan Tuhan luar biasa dan ajaib untuk seluruh kehidupan kita, secara khusus Jemaat Gereja Balak Selamatan Koro 1 Jakarta. Dan hari ini kembali atas nama Opsir Koro 1 Jakarta mengucapkan selamat beribadah kembali untuk setiap kita, jemaat-jemaat Gereja Balak Selamatan Koro 1 Jakarta dan para simpatisan yang ada. Dan siapapun kita yang bergabung dalam live ibadah kesucian ini, saya yakin dan percaya semua kita yang pastinya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita masing-masing untuk menyembah kepada Tuhan kita yang adalah pemberi hidup kita. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dipermuliakan, kita diberkati dalam pelayanan kita hari ini untuk menyembah kepada Dia yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Allah sedang memberkati saudara sekalian. Allah sedang memberkati kita yang hari ini akan mengagungkan Tuhan. Kita bersyukur dalam masa-masa pandemik ini kita tetap sehat, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Teruslah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat yang pertama, kedua dan ketiga berkata demikian kepada kita sekalian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita bersyukur, maka ada kekuatan Allah beri bagi kita dalam jiwa kita. Besar anugerah Tuhan. Hari ini kita siap untuk mengagungkan Tuhan. Hari ini kita akan menyembah kepada Allah yang kudus. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, siapapun yang sedang menyaksikan live streaming ini, mari kita mengagungkan Tuhan lewat ibadah ini. Pujian besar anugerah-Mu. Saya silakan kita yang ada di tempat ini untuk berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena besar anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, memelihara kami hari demi hari, sehingga memungkinkan kami pada hari ini kami akan mengagungkan Engkau. Kami mau menyembah kepada Engkau ya Allah yang kudus. Oleh karena itu berkatilah kami sekalian, berkatilah ibadah kesucian Korop 1 Jakarta, kami yang ada di tempat ini dan umat-umat Tuhan, bahkan siapapun yang sedang menyaksikan live streaming ini. Kami percaya Allah sedang memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Sebab ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk untuk kita yang ada di tempat ini. Betapa baiknya Tuhan, tidak pernah berkesudahan kebaikannya, kasihnya dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan kor yang mengatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 246, akan turut Tuhan saja itu kesenanganku. Kadet Royani Takuo akan menyampaikan, memimpin nyanyian nomor 246. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian nomor 246, akan turut Tuhan saja itu kesenanganku. Akan turut Tuhan saja itu kesenanganku, biarpun ku menderita, jiwaku bergemar selalu. Ku mau ikut Tuhan Yesus yang telah mati gantiku, meskipun ada yang
telah mati gantiku. Meskipun ada yang mundur, aku akan tetap maju. Jadikanlah ku serupa dengan petamu Tuhan, agar jiwaku selalu dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Ku mau ikut Tuhan Yesus yang telah mati gantiku. Meskipun ada yang mundur, aku akan tetap maju. Haleluya. Meskipun ada yang mundur, aku akan tetap maju. Sebagai umat yang percaya, kita memiliki komitmen yang teguh kepada Tuhan, sehingga bagaimanapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, secara khusus dalam masa-masa pandemi sekarang ini, semakin diperpanjang. Tetapi percayalah, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kita terus mengikut Tuhan dalam kehidupan kita, tetap setia kepada Tuhan. Kita akan diberkati lewat persembahan pujian. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku.
pujian yang berisikan suatu permohonan, Tuhan tuntunlah jalan hidupku. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan segala yang kita miliki. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap waktu, setiap saat kita memiliki kerinduan untuk terus bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa, pengagungan dan penyembahan kita kepada Allah. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan bagian dari sabda Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, benarkah kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan? Benarkah kita rindu untuk diisi oleh firman Tuhan? Mari kita naikkan pujian ini, mempersiapkan kita mendengarkan bagian dari sabda Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Saat ini Bapa, kami sungguh rindu urapan Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan setiap firman Tuhan yang menuntun perjalanan kami untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang siap membagikan kebenaran firman, memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing maupun kami yang ada di tempat ini, bahkan siapa saja yang sedang menyaksikan live streaming ini. Allah memberkati kami sekali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa terima kasih. Oleh karena sampai pada detik ini Bapa, saya ada, kita semua ada karena anugerah Tuhan. Itu yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pastinya respon kehidupan kita ketika kita menjalani masa-masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia ini, bahkan di belahan dunia ini, semua kita pasti mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan untuk kita semua, jangan kita takut.
jalani kehidupan di masa sekarang ini bersama dengan Tuhan, yang pastinya kita akan tetap menjadi pemenang di dalam semuanya itu. Amin, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengajak kembali kepada setiap kita untuk merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan dalam kitab Imamat 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Imamat 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan ini, Imamat 26 ayat 1 sampai 6, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tema atau perikop dari kebenaran firman Tuhan ini, Imamat 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Yang berbahagia adalah yang pastinya saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan September ini Gereja Bala Keselamatan melaksanakan ibadah persembahan seminggu sangkal diri. Tentunya kita semua sudah pasti mengetahui persembahan seminggu sangkal diri itu. Oleh karena itu hari ini dalam perenungan kebenaran firman Tuhan kita bersama-sama pagi menjelang siang ini, saya memberikan tema dari kebenaran firman Tuhan, ketaatan akan firman mendatangkan berkat dalam segala hal. Ketaatan akan firman mendatangkan berkat dalam segala hal. Saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah pengalaman janda di Sarfat sangat-sangat menginspirasi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab kehidupan kita tidak selamanya dikatakan kita hidup dalam sebuah zona yang namanya nyaman. Tetapi ada waktunya kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan atau tekanan, atau dengan kata lain saya mau katakan, langit tidak akan selalu cerah. Tetapi terkadang diselimuti langit itu dengan awan yang tebal, bahkan akan turunnya hujan. Begitu pula dengan perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Selama kita masih menghirup nafas dan menghembuskannya setiap detik. Tetapi satu hal yang kita mau katakan kepada Tuhan, bahwa di balik apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, Allah bertakhta. Tuhan bertakhta di dalam semuanya itu. Jadi patutlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini, kita tidak perlu khawatir dan cemas. Sebab kenapa? Karena Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kemanapun kita akan pergi, Dia selalu menjadi gembala yang baik buat kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam skenario Tuhan, Dia pun telah merancangkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, bahwa perjalanan hidup kita selama kita masih hidup,
kita akan banyak mengalami yang namanya tekanan-tekanan. Persoalan-persoalan kehidupan kita yang tidak pernah habis-habisnya untuk diperhatikan kepada kita dalam dunia ini. Apakah itu persoalan yang terjadi dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita bagi kita yang sudah berkeluarga, atau mungkin dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam masa-masa muda kita, dalam masa pendidikan atau perkuliahan kita, atau di dalam segala hal apapun. Persoalan-persoalan itu senantiasa diperhadapkan kepada kita. Tetapi selaku orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita takut menghadapi persoalan itu. Tetaplah senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat bagi kita akan senantiasa membimbing kehidupan kita, asalkan kita taat pada firman-Nya dalam hidup kita. Alkitab memberikan petunjuk bagi kita berdasarkan pembacaan firman Tuhan Imamat 26 ayat 1 sampai 6 hari ini. Berkat apa yang akan kita peroleh jika kita taat kepada firman Allah? Berkat apa yang akan kita peroleh jika kita taat kepada firman Allah? Sebuah pertanyaan untuk kita jawab, untuk saudara dan juga untuk saya secara pribadi. Mari kita belajar pertama, Imamat 26 ayat 3 sampai dengan 4 dalam teks kita tadi. Berkat apa yang akan kita peroleh jika kita taat kepada firman Allah? Ayat 3 dan ayat 4 dari Imamat 26. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka dikatakan di sini, aku Tuhan akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ini berarti saudara-saudara, berkat yang akan kita peroleh jika kita taat kepada firman Allah. Pada poin yang pertama adalah berkat pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita akan terpenuhi. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan izinkan kita untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Karena kalau kita tidak bekerja juga, kita tidak akan makan. Tetapi Tuhan memberikan setiap pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab itu kepada setiap pribadi kita masing-masing untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, supaya kita mendapatkan berkat Tuhan itu. Jadi syarat-syarat untuk kita memperoleh berkat-berkat dalam kehidupan kita ini yang pastinya selalu dikatakan taat kepada kebenaran firman Allah itu dan melakukannya. Jadi berkat pemenuhan kebutuhan hidup kita, usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan kalau kita taat kepada kebenaran firman Allah. Dan janji Tuhan juga dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Allahku di dalam Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluanmu. Luar biasa janji Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan keringat kita, dengan air mata kita, pastinya berkat-berkat Tuhan akan Dia sediakan melalui pekerjaan dan usaha kita itu. Jangan kita takut dengan janji firman Tuhan. Jangan kita ragu dengan janji firman Tuhan. Sebab janji firman Tuhan, iya dan amin. Harus kita amini dan kita yakini dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat apa yang akan kita peroleh jika kita taat kepada firman Allah? Poin yang kedua, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa kata firman Tuhan ini. Jadi pada alasan yang kedua, berkat apa yang akan kita peroleh jika kita taat kepada kebenaran firman Allah adalah berkat kehidupan, keselamatan, hari depan kita untuk selama-lamanya kita akan nikmati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk saudara dan saya. Dia merancangkan begitu indah kehidupan kita ini. Dia menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Kalaupun kita salah, dia selalu memberikan teguran bagi kita dengan caranya dia sendiri. Tetapi seruannya untuk saudara dan saya senantiasa dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa berpegang teguh pada Allah, pada firman-Nya. Sebab janjinya untuk saudara dan saya selalu tepat pada waktunya dia berikan kepada setiap kita. Jadi berkat kehidupan keselamatan hari depan kita untuk selamanya kita akan nikmati dalam janjinya Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 tadi. Jadi tetap bekerja, tetap berusaha sampai Tuhan akan datang kedua kali dalam dunia ini. Sebab dia akan melihat apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia ini. Bekerja dan berdoa, berusaha, pasti dia akan selalu memberikan tepat pada waktunya apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tetapi yang paling utama yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia katakan pasti dia akan tambahkan semuanya. Bukan hanya 1, 2, 3, tetapi semuanya dia katakan dia akan berikan, dia tambahkan kepada setiap kita. Yang penting kita yang pertama cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, alasan berkat apa yang akan kita peroleh jika kita taat kepada firman Allah. Roma pasal 5 ayatnya yang kedua. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pada alasan yang ketiga ini, berkat apa yang akan kita peroleh jika kita taat kepada firman Allah adalah berkat pemberian kasih karunia, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah melalui iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pemberian kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma untuk saudara dan saya hidup dalam dunia ini. Tetapi bagaimana respon kehidupan kita ketika kita meresponi kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma itu dalam kehidupan kita? Apakah selama kita hidup dalam dunia kita mau berbuat jahat terus? Tidak. Dia inginkan kehidupan kekristenan kita orang percaya adalah menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan dia. Berguna bagi banyak orang yang ada di sekitar kita juga untuk kemuliaan Tuhan yang pastinya. Kasih karunia itu kita responi dalam kehidupan kita ini dengan menjalani ketaatan, kesetiaan kita kepada firman Allah, kepada iman kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan, kalau kita tidak taat kepada firman Allah, apa konsekuensinya? Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28. Jawaban dari konsekuensi yang kita akan dapatkan kalau kita tidak setia kepada firman Allah. Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28 berbicara tentang berkat dan kutuk. Kalau kita taat pada firman Allah, dikatakan kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tidak taat kepada firman Allah, maka dikatakan kutuk akan dianugerahkan atau diberikan kepada setiap kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini? Apakah kita mau menerima atau kita mau memilih kutuk dalam kehidupan kita? Tidak, saudara. Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti memilih menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, pastinya berkat itu akan dicurahkan kepada setiap kita. Setiap detik, setiap waktu. Yang utamanya itu adalah nafas kita ini. Kita tidak dapat membeli nafas ini dimanapun. Tidak ada di dunia ini dijual nafas. Penjualnya itu adalah Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan selama kita hidup, hanya lakukanlah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, kerjakan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus.
Allah memberikan pilihan kepada kita. Jika kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, engkau akan melakukan firman Tuhan itu. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam segala hal apapun, lakukan firman Tuhan. Pasti engkau akan berhasil dan beruntung. Luar biasa. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8 ini. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita kembali hari ini dan perjalanan hidup kita selanjutnya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu kembali menyegarkan kehidupan kerohanian kami saat ini Bapa. Dalam perjalanan hidup kami setiap saat Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Keyakinan, iman dan harapan kami kepada Engkau Bapa Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, Engkau akan menjadi gembala yang baik untuk kami semua. Berkat-berkat-Mu Bapa Engkau limpahkan, curahkan kepada setiap kami, jemaat-jemaat Koros 1 Jakarta dan simpatisan yang ada, bahkan kepada siapapun kami Bapa yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Demikianlah bagian firman Tuhan yang telah memberi kekuatan bagi kita untuk senantiasa terus tinggal dalam perlindungan Allah. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 303. Ada kehormatan bagi kita memberikan persembahan syukur mingguan kita kepada Tuhan. Dan sepanjang bulan September ini kita akan mengumpulkan dana PSSD. Dan biarlah segala yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat Allah. Umat-umat Tuhan yang telah memberikan persembahan lewat rekening Koros 1 Jakarta, Tuhan terus memberkati saudara-saudara sekalian di dalam segala hal. Nyanyian nomor 303 mengatakan, gunakanlah waktu yang Allah berikan. Gunakanlah waktu yang Allah berikan, singkat hidupmu waktu berlalu. Dari hidupmu apa kau tinggalkan? Hanyalah karya kecintaanmu. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Pekerjaanmu bagi Tuhan dinilai, hasilnya oleh Tuhan di surga. Nanti di sana kau tentu terima pahala yang telah tersedia. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Tak ada yang tetap di dunia ini, tetapi semua yang kita lakukan untuk Tuhan, maka berkat Tuhan disediakan bagi kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita akan berdoa dengan setiap persembahan-persembahan kita. Juga kita berdoa untuk umat-umat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun usia bagi mereka dalam minggu-minggu yang kita telah lalui. Saya akan baca nama-nama umat-umat Tuhan yang telah ditambahkan usia. Pada tanggal 7 September, Saudara Topik. Dan tanggal 7 September juga Ibu Esmeralda Dale. Tanggal 8 September Saudari Dona Yahya.
Tanggal 8 September Kadet Sem Sakaria Tomu. Tanggal 9 September Bapak Steve Adale. Tanggal 9 September anak Lavanya Christian. Tanggal 11 September Bapak Henry, dan tanggal 11 September pula anak Rafael Nanugrah. Tanggal 12 September Bapak Bobby, dan tanggal 12 September Bapak Jimmy Hutagalung. Tanggal 13 September hari ini Saudari Sylvia Karistiani. Tuhan memberkati saudara-saudara yang telah ditambahkan usia, dan selamat ulang tahun untuk semua umat-umat Tuhan yang ditambahkan usianya. Satu ayat firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kiranya terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena saat ini kami telah mengagungkan Tuhan lewat ibadah kesucian Korop 1 Jakarta. Dan kami percaya berkat Allah telah menjadi bagian kami bersama, baik kami yang ada di tempat ini, rekan-rekan GPS yang telah mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini, umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan siapapun yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kami percaya ada sukacita damai sejahtera dari Allah menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, karena itu hamba berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Korop 1 Jakarta ini dan juga simpatisan. Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka, usaha pekerjaan dan keluarga mereka, anak-anak mereka, pendidikan perkuliahan anak-anak Tuhan. Biarlah di dalam segala hal Tuhan buat berhasil adanya. Pelayanan Tuhan yang ada di Korop 1 Jakarta ini, juga pelayanan Tuhan yang ada di Pusdiklat, di Rumah Sejarah dan di Humas, kami percaya Allah memberkatinya. Biarlah senantiasa kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami boleh memberi persembahan syukur mingguan kami. Persembahan seminggu sangkal diri di sepanjang bulan September ini. Bahkan persembahan persepuluhan umat-umat Tuhan melalui Korops dan juga melalui rekening Korop 1 Jakarta. Kami percaya berkat Allah kembali diberikan bagi umat-umat Tuhan yang selalu mengandalkan mereka. Jika ada di antara umat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan pergumulan hidup, ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya lawatan Tuhan menjadi bagian mereka sekalian. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, kuatkanlah iman mereka yang sedang menghadapi persoalan pergumulan, sehingga ada waktu bagi kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini hamba memohon berkat-Mu untuk umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah tambahkan usia bagi mereka di sepanjang minggu ini, tanggal 7 sampai tanggal 13 hari ini. Anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Engkau memberkati masa muda mereka, masa depan mereka. Bagi yang sudah berkeluarga, masa lanjut usia mereka, dimanapun berada, kiranya berkat-Mu menyertai mereka sekalian. Dalam segala pekerjaan mereka, rencana dan cita-cita mereka, kiranya Allah menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi seluruh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan berkat-Mu kepada seluruh umat-umat Tuhan yang telah mengikuti live streaming ini, dan juga kepada seluruh badan pengurus GPS yang ada. Berkatilah kehidupan mereka sekalian. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur karena berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita. Saya silakan kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian doa Yabes. Setelah itu Bapak Mayer menyampaikan doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dimuliakanlah Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu hebat atas kami. Sebab perjanjian-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan janji penyertaan-Mu itu Bapa Engkau anugerahkan kepada kami. Bukan hanya hari ini saja, tapi sampai kami menutup mata kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kembali ya Tuhan, sepanjang minggu ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Gereja Balak Selamatan Koros 1 Jakarta dan para simpatisan yang ada di dalamnya. Berkat Tuhan menyertai kami semua Bapa, dimanapun kami ada sepanjang minggu kembali di hadapan kami ini. Kami mohon kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Tuhan bentengi kehidupan kami. Tuhan jauhkan kami Bapa dari mara bahaya, ancaman sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami akan menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan berkat-Mu Bapa kepada setiap kami umat-umat Tuhan yang sudah ada di dalam live ibadah kesucian bersama-sama ini. Bahkan kepada badan pengurus KPS yang ada bersama dengan kami dalam tim pelayanan saat ini. Berkat Tuhan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami, karena kami menaikkan doa ini dengan penuh percaya, bukan dengan nama lain, melainkan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Roh Kudus, dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Atas nama Opsir Koros Jakarta 1 mengucapkan kembali terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah live streaming kesucian Gereja Balak Selamatan Koros 1 Jakarta ini. Tuhan pasti akan memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada sepanjang minggu ini. Tuhan dimuliakan, kita pastinya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Shalom.